Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman SPD dari UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimanakah kelanjutannya? Saat ini, zaman sudah berubah menjadi zaman digitalisasi. Semua aspek terpengaruhi, tidak terkecuali dunia pendidikan. Situasi saat ini, peserta didik nyaman dengan gawai atau gadgetnya masing-masing, sehingga banyak di antara mereka yang gagal fokus ketika belajar dalam kelas. Sebagai seorang guru, permasalahan lain muncul ketika dihadapkan pada situasi kelas yang heterogen. Dengan kata lain, kelas ini mempunyai banyak peserta didik dengan beragam gaya belajar dan juga kecepatan dalam memahami. Dari dua situasi yang sudah disampaikan itu, muncullah banyak tantangan yang harus dihadapi para guru saat ini. Salah satunya adalah pembelajaran yang digunakan dianggap belum inklusif dalam mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik. Hal ini terjadi karena kita sebagai guru terlalu memaksakan kehendak kita dalam menentukan media ajar yang tidak memperhatikan dunia digitalisasi sehingga muncul banyak kebosanan di dalam kelas. Oleh karena itu, semua guru harus berbenah secara cepat agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Sehingga muncul sebuah solusi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Model pembelajaran tersebut bisa menjadi alternatif pembelajaran agar kita sebagai guru bisa mengakomodir setiap kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pemanfaatan gawai dan media sosial di kelas 8 UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan dengan materi iklan, poster, dan slogan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai pembelajaran tersebut, kita harus mempersiapkan dulu instrumen-instrumen penting sebelum kita terjun ke dalam kelas. Seperti pada umumnya, kita harus membuat modul ajar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kelas dengan model pembelajaran berdiferensiasi kurikulum Merdeka dengan materi iklan, poster, dan slogan. Yang kedua, dilakukan survei kebutuhan belajar melalui Google Form yang dibagikan secara online melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran iklan, poster, dan slogan. Berikutnya, kita siapkan bahan ajar yang variatif berdasarkan gaya belajar, yakni berbentuk audio yang saya sematkan dalam LMS sekolah. Yang kedua, berbentuk audio visual yang bisa kita dapatkan di aplikasi PMM yang diakomodir oleh Kemendikbud. Yang ketiga, yaitu berbentuk paper atau kertas untuk gaya belajar visual atau kinestetik. Yang terakhir, pembuatan LKPD yang sudah disiapkan untuk 12 orang peserta didik yang akan terlibat dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran diawali dengan menyapa peserta didik dan mengkomunikasikan peserta didik untuk melaksanakan BRTT area kelas sebelum pembelajaran dimulai. BRTT adalah bersih, rapi, tertib, dan teratur. Setelah itu dilaksanakan tilawah bersama antara guru dan peserta didik yang dilanjutkan dengan pengabsenan. Peserta didik berhak mendapatkan tujuan pembelajaran yang jelas dari gurunya dan selanjutnya diberikan apersepsi dan ice breaking terkait materi. Pemberian pembelajaran hari itu dan pembagian kelompok berdasarkan survei. Peserta didik pun bergegas berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dalam merespon kebutuhan peserta didiknya, guru pun mengarahkan setiap kelompok untuk mengakses konten berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, yakni komik bergambar untuk visual, audio cerita di LMS untuk auditory, konten video untuk kelompok audio visual, serta gambar dan teks yang ditempel di papan tulis untuk kelompok kinestetik. Memasuki ranah diferensiasi proses dengan bantuan lembar kerja peserta didik atau LKPD, setiap kelompok diminta untuk menganalisis unsur kebahasan iklan, poster, dan slogan dari setiap konten yang sudah diberikan. Meskipun berkelompok, penugasan ini bersifat pribadi,
Selanjutnya, guru memberikan feedback dan penilaian langsung pada setiap LKPD yang bertugas di kelompok belajarnya masing-masing. Tahapan berikutnya, setiap kelompok membuat sebuah iklan, poster, dan slogan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing dan diberikan keleluasan untuk memprosesnya tempat yang mereka sukai. Hal ini dilakukan untuk menciptakan belajar dan menggali kreasi serta potensi diri peserta didik yang diharapkan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Berikut adalah hasil dari diferensiasi proses yang menghasilkan diferensiasi produk dengan memanfaatkan media sosial. Karena banyak dikasih tugas oleh guru atau banyak mikirin hal yang lainnya? Tenang aja. Lemes karena nggak disemangatin Nayang atau ditinggalin Nayang nih? Merasa kebingungan karena hari-harimu tidak berwarna? Tenang, kami ada solusinya. Nih solusinya, bang bang, full coklatnya bikin ngenyangin, membuat semua hari-harimu semakin berwarna-warni. Pada tahapan akhir, setiap peserta didik saling memberikan komentar di setiap produk kelompok lainnya, diakhiri dengan mengisi lembar penilaian berkelanjutan dengan Google Form. Dengan manajemen kelas efektif, pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Indonesia menghasilkan 35% didik senang dan 65% sangat senang. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi membuat saya lebih mudah memahami materi. Luar biasa, saya lebih mengenal potensi diri saya dan dapat mengembangkan potensi saya. Saya senang karena pembelajarannya sangat menyenangkan bagi saya. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mempersiapkan 12 cara yang berbeda untuk 12 orang peserta didik di dalam kelas. Karena sesungguhnya pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah rangkaian keputusan yang dibuat oleh guru untuk mengakomodir setiap kebutuhan peserta didiknya. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dan feedback positif yang sudah saya dapatkan, membuktikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu solusi terbaik untuk situasi terkini dalam menghadapi tantangan. Secara harfiah, salah satu peran dan nilai guru adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yakni pembelajaran yang memerdekakan pikiran dan potensi peserta didik. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi.